I'm beyond emotions. They've been frozen dead in me. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 villain TV terbaik dari DC Comics. Daftar ini akan mencakup tokoh antagonis dari serial animasi, musuh besar dalam live action, dan tentu saja akan mengandung spoiler. And every villain is only as great as his hero. Nomor 10, Ra's al Ghul, Arrow. I had replaced evil with death. And that is what the League exists to do. Meskipun biasanya dikenal sebagai musuh Batman, versi pemimpin League of Assassins yang muncul di Arrow adalah lawan yang sangat tangguh bagi Oliver Queen. Tokoh jahat ini pertama kali mengalahkan sang pemanah dalam salah satu adegan pertarungan terbaik dan paling mengejutkan dalam serial tersebut. Setelah mengetahui bahwa Oliver selamat, Ra's memutuskan bahwa Green Arrow pantas menjadi pewaris selanjutnya dari gelar Demon's Head. I knew you couldn't resist. The man who survives the sword of Ra's al Ghul shall become Ra's al Ghul. Setelah Oliver menolak, Ra's pun melakukan segala cara untuk mengubah pendiriannya. Ia melukai Tia Queen secara fatal, menjebak Green Arrow dalam kasus pembunuhan, bahkan memaksa Oliver menikahi Nyssa al Ghul. Sifatnya yang tanpa ampun dan kemampuan bertarungnya yang luar biasa membuat Ra's menjadi musuh yang sangat berbahaya bagi Oliver hingga akhir pertarungan mereka. You either ascend to Ra's as I have designed, or you will die, and the last thing you will ever see is your beloved city succumbing to disease and death. Nomor 9, Derek Powers alias Blight, Batman Beyond. You killed my father. Do you have the slightest idea how little that narrows it down? Villain futuristik ini pertama kali muncul di serial sebagai seorang pengusaha tanpa belas kasih dan tak bermoral. Derek Powers bahkan memerintahkan pembunuhan Warren McGinnis demi melindungi investasinya yang gelap. Setelah insiden mengerikan itu, ia justru menjadi masalah yang jauh lebih besar. Dalam pertarungan melawan Terry McGinnis alias Batman, Derek terpapar gas saraf dan berubah menjadi villain mematikan bernama Blight. Now go forth and do damage. But don't forget, you still owe me Bruce Wayne. What if Batman gets into it again? Kill him. Blight, si penjahat radioaktif, tak segan melakukan apapun untuk menjatuhkan orang-orang baik. Jika ia tidak mengirim villain lain untuk menjalankan misinya, maka ia sendiri yang turun langsung ke medan tempur. Sepanjang musim pertama Batman Beyond, Blight menjadi gangguan konstan bagi sang Batman baru. Kepribadiannya yang licik, penampilannya yang menyeramkan, serta kekuatannya yang luar biasa membuatnya menjadi salah satu villain terbaik dalam serial ini. You want to talk about poison? I am poison! Nomor 8, General Astra, Supergirl. I will see this through. I will die before I allow another world to end when I could save it. Bertahun-tahun setelah Kara Zor-El terpisah dari keluarganya dan dikirim ke bumi, sang bibi jatuh ke planet biru ini. Sayangnya, reuni mereka jauh dari kata bahagia. Astra Zor-El adalah seorang jenderal yang sebelumnya dipenjara karena melakukan tindakan ekstrim demi menyelamatkan Krypton. Setelah tiba di bumi, ia melanjutkan misinya tanpa mempertimbangkan keberadaan Kara. Much like Krypton, this planet is on the verge of ecological destruction. I can stop it. But the humans won't like my methods. That's why I need you. They trust you. Together we can save them. Astra rela mencuci otak seluruh umat manusia demi menciptakan dunia yang damai menurut versinya. Walaupun metodenya brutal, niat sang jenderal membuatnya terasa lebih mulia dibandingkan kebanyakan villain. Cintanya pada Kara juga tetap terlihat meskipun dibalut kegelapan. Karakter yang kompleks ini menunjukkan bahwa tidak semua Kryptonian berhati murni. Once Myriad is complete, humanity will be brought to its knees. And this planet will be saved. Nomor 7, Harvey Dent alias Two-Face, Batman The Animated Series dan The New Batman Adventures. Big Bad Harv? Speaking. It appears you and Harvey are having trouble again. The guy's a wimp. Kisah tentang bagaimana jaksa wilayah paling bersinar di Gotham menjadi kriminal ini telah diceritakan dalam berbagai serial. Namun, versi Harvey Dent dalam kartun Batman era 90-an bisa dibilang yang paling kuat. Versi ini sadar betul bahwa dirinya memiliki kepribadian lain yang dipenuhi amarah. Setelah ia terluka parah dalam sebuah ledakan, sisi gelapnya mengambil alih dan mendorong transformasinya menjadi Two-Face. Harvey, what are you doing?
taking control of my life. Let the law handle it. The law? Here's the only law. The law of averages. Karena Harvey dulunya adalah teman dekat Bruce Wayne, menyaksikan ia berubah menjadi salah satu musuh terbesar Batman terasa sangat tragis. Kita hanya bisa menyaksikan saat Two-Face menjadi semakin mengerikan seiring berjalannya waktu. Perjalanan panjang Dent menuju kejahatan sejati menjadikannya salah satu penjahat paling menarik di Gotham. Who hated Harvey Dent and would do anything to destroy him. Why not? He was gonna destroy me. Just like I'm gonna destroy you. Nomor 6, Slade Wilson alias Deathstroke, Arrow. What I have done is what you lack the courage to do. To fight for. Terkadang hanya dibutuhkan beberapa hari yang buruk untuk mengubah sahabat terbaik menjadi musuh paling berbahaya. Dulu, Oliver dan Slade Wilson bekerja sama untuk bertahan hidup dan keluar dari pulau berbahaya. Namun, dua tragedi besar memisahkan mereka. Setelah nyaris tewas, Slade diberi serum eksperimental yang meningkatkan kekuatannya, namun juga merusak pikirannya. Ketika ia mengetahui bahwa wanita yang dicintainya tewas karena Oliver memilih menyelamatkan orang lain, dendam dan kegilaan mulai menguasainya. Once he has lost everyone and everything he values, I will drive an arrow through his eye. Deathstroke pun menghancurkan hidup Oliver secara perlahan dan bahkan membunuh ibu sang pemanah. Kemampuan bertarung dan kekuatan Slade yang luar biasa menjadikannya lawan yang nyaris mustahil untuk dikalahkan. Meski Oliver akhirnya berhasil mengembalikan kewarasan Deathstroke, tindakan sang villain tetap meninggalkan luka yang tak akan pernah hilang. The end is near, but maybe I'll be merciful enough to let you live and see your city burn! Nomor 5, Dr. Victor Fries alias Mr. Freeze, DC Animated Universe. My nightmares, I see my Nora behind the glass, begging to me with frozen eyes. How I've longed to see that look frozen on you. Ketika Nora Fries sakit parah, suaminya yang jenius mempertahankannya hidup lewat teknologi cryogenik. Namun segalanya berubah saat sebuah kecelakaan laboratorium yang disebabkan oleh seorang villain mengubah Victor Fries menjadi bayangan dingin dari dirinya yang dulu. Saat mencoba membalas dendam kepada pelaku, Batman turun tangan untuk menghentikannya. This is a personal vendetta. It doesn't concern you. It's my concern now. Since you ally yourself with my enemies, you leave me no choice. Episode yang mengisahkan asal-usul Mr. Freeze ini begitu kuat hingga berhasil meraih penghargaan Emmy. Bertahun-tahun kemudian, sang villain kembali dalam Batman Beyond untuk menutup kisah tragisnya. Baik di masa lalu maupun di masa depan, Mr. Freeze selalu tampil sebagai sosok antagonis yang kuat dan menakutkan. Namun di balik sikap dinginnya, selalu ada tragedi yang menyentuh. You gotta get out of here, Freeze. The whole place is gonna go. Believe me, you're the only one who cares. Nomor 4, Darkseid, DC Animated Universe. You're a magnificent opponent, Superman. But even you must realize it's hopeless. Darkseid. Salah satu musuh terbesar Superman ini tidak hanya mengancam sang manusia super, tetapi juga menjadi ancaman bagi seluruh planet. Darkseid, penguasa kejam dari Apokalips, berambisi menaklukkan bumi dan memasukkannya dalam kerajaannya yang terus berkembang. Setelah upaya pertamanya gagal, ia mencuci otak Superman dan mencoba menjadikannya pemimpin pasukannya. Meski rencananya akhirnya gagal, Darkseid nyaris berhasil. Sifatnya yang kejam dan penuh perhitungan menjadikannya lawan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. The streets will run red with the blood of billions. Only then, after your last pitiful hope is extinguished, will I end your life. Let's go. Ditambah lagi, kekuatannya cukup besar untuk menghajar Superman tanpa ampun. Satu-satunya alasan ia tidak membunuh Superman dalam pertarungan terakhir mereka adalah karena ia sempat teralihkan. Meski tidak muncul terlalu sering, Darkseid selalu meninggalkan kesan mendalam setiap kali ia muncul. I will end your pain with something special I've been saving for just this occasion. I'm going to carve out your heart and put it on a pike in my throne. Nomor 3, Eobard Thawne alias Reverse Flash, The Arrowverse. Just so we're clear, after I kill you, I'm going to kill them, and then I'm going to kill your father. I always win. Flash.
Speedster sadis dari masa depan ini begitu jahat hingga tidak bisa dibatasi hanya dalam satu serial. Tan memulai karir kelamnya dengan membunuh Nora Allen di masa lalu sebelum menjadi mentor bagi putranya yang cepat, Barry Allen. Setelah melakukan kejahatan mengerikan itu, ia turut memimpin versi bumi yang dikuasai Nazi dalam crossover besar antar serial. Salinan dari villain ini juga bergabung dengan Liga Supervillain yang nyaris mengacaukan timeline secara permanen dalam Legends of Tomorrow. Lucky for you, I still believe in some fates worse than death. Like me destroying the spear and cementing this reality for all time. Di setiap kemunculannya, kekejaman dan kepribadian Town yang mengerikan menjadikannya sosok yang paling menakutkan di ruangan. Kemampuannya untuk terus kembali dari kematian membuatnya menjadi ancaman abadi yang nyaris mustahil untuk dilampaui. I watched you die. Or did you? Time travel, Barry. So very confusing. I always seem to be saying that to you. Don't I? Nomor 2, Lex Luthor, Smallville. But if you look at history, the great men and women of the world have always been defined by their enemies. Selama bertahun-tahun, kita telah menyaksikan banyak versi luar biasa dari musuh bebuyutan Superman ini di DCEU, Arrowverse, dan lainnya. Namun, ada yang istimewa dari versi Lex Luthor dalam Smallville. Mungkin karena serial ini punya cukup waktu untuk memperlihatkan bagaimana Lex yang awalnya adalah pemuda kaya beritikat baik perlahan berubah menjadi tokoh bisnis yang kejam dan tak bermoral. Selama perjalanan ini, kita juga melihat persahabatannya dengan Clark berkembang dan kemudian hancur. We have a destiny together, Clark. Only on different sides. Upayanya untuk menjadi pria yang lebih baik daripada ayahnya yang dingin dan egois, dan kegagalannya dalam hal itu menjadi kisah tragis sekaligus menarik. Alur cerita Lex yang brilian ini memberi kita sudut pandang baru terhadap salah satu villain paling ikonik DC. Did the accident create an evil Lex? Or is that what's really inside of me? Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. The Music Meister, Batman the Brave and the Bold. Skema yang konyol namun menyenangkan selalu menyentuh nada yang tepat. Good guys or bad guys, it doesn't really matter. You are all just slaves to my hypnotic pattern. Gorilla Grodd, The Flash. Primata kuat dan cerdas ini bisa menghancurkan pikiran dan tubuhmu dengan mudah. Voice is in my head. Dear God, not God. Vandal Savage, Young Justice. Sangat sulit memprediksi langkah berikutnya dari penakluk penuh perhitungan ini. You'll handle me? Little hero, do you really think you have what it takes to survive, Vandal Savage? Prometheus, Arrow. Villain penuh tipu daya ini adalah perwujudan nyata dari semua kesalahan masa lalu Oliver. I told you, Oliver, I'm not gonna kill you, and you can't kill me. Yes, Adrian. Yes, I can. Oswald Cobblepot, Gotham. Melihatnya menyusun skema demi skema untuk naik ke puncak Gotham begitu menghibur. What I am offering is crime in the hands of professionals and held to agreed upon terms from which you'll profit. God bless America. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, The Joker. Berbagai serial animasi DC. Batman, you're a real party pooper. Why don't you take your mask off and have a few laughs? Cut the clowning, Joker. Puluhan tahun setelah diperkenalkan, versi Joker yang disuarakan Mark Hamill masih dianggap sebagai salah satu villain TV DC terbaik sepanjang masa. Kegembiraannya yang jenaka bisa seketika berubah menjadi ancaman tenang yang mencekam. Ia mampu merancang skema rumit, mahir dalam pertarungan, dan tentunya memiliki tawa ikonik yang tak tertandingi. Badut yang satu ini bukan hanya musuh terbesar Batman. By my count, the Justice League has disarmed or disabled all but one of my bombs. I still don't think they're going to make it though. Ia juga mengganggu berbagai pahlawan dan villain lain selama bertahun-tahun.
Versi Joker ini begitu dicintai hingga melampaui layar TV dan tampil di berbagai film serta video game. Mungkin tidak akan ada lagi villain TV DC yang mampu menandingi pengaruh dan dampak sang badut gila ini terhadap genre superhero. I've never seen you this determined, Bats. But as they say, all good things must come to an end. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.